Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa untuk tetap terus menjaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Kompetensi dasar menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi. 2. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Baik, di sini Bu akan menjelaskan materi tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan. Di sini ada beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama PT Freeport Indonesia. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Yang kedua, Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia diantaranya Kilang Pangkalan Brandan, Kilang Dumai, Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan, Kilang Kasim, Kilang Balongan, dan Kilang Cepu. Yang ketiga yaitu Batik Indonesia. Batik Indonesia merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia dari sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu. Dilihat dari tekniknya, batik tulis dibagi menjadi 3. Yang pertama, batik tulis. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua, batik cap. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Yang ketiga, batik lukis. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Batik berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Selain itu, batik juga mempunyai corak yang bermacam-macam menurut daerah asalnya. Batik pantas menjadi salah satu keunggulan bangsa, cagar budaya, dan cagar usaha yang bernilai sangat tinggi.
Untuk materi yang kedua yaitu pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, adanya migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara, sehingga setiap negara memiliki keunggulan ekonomi mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas penduduk yang sifatnya menetap atau permanen disebut migrasi. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. Yang kedua, transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Sarana perhubungan lainnya yang dikembangkan oleh masing-masing negara adalah sarana transportasi laut. Agar interaksi antar negara berjalan dengan baik, maka pemerintah Indonesia terus meningkatkan prasarana transportasi lautnya. Kapal laut memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesawat dari segi jumlah penumpang dan barang yang mampu diangkutnya. Pesawat udara juga terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya sesuai kebutuhan dengan mengikutsertakan pihak swasta. Transportasi udara sangat membantu mobilitas penduduk antar negara. Yang ketiga yaitu lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan dari struktur yang terdapat dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai macam lembaga sosial, interaksi sosial, nilai dan norma sosial, dan kelompok-kelompok sosial. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan mempunyai keahlian yang terampil. Yang kelima yaitu pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri yang terus meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Kesimpulan, persaingan dapat meningkatkan keunggulan ekonomi suatu bangsa. Banyak pusat keunggulan ekonomi di Indonesia di berbagai daerah yang memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Sekian pembelajaran pada kali ini. Untuk materi pada pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang
pasar bebas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.